Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafidha asmaul husna dakhala al-jannah. Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Qudusu ya Salamu ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya
nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita kemarin mengenal tentang Al-Qabid, Allah adalah yang maha menyempitkan rezeki. Kalau kita mengalami disempitkan rezekinya, berarti ada tujuan baik. Entah kita itu disuruh introspeksi diri, entah kita itu disuruh berbenah diri, sehingga dengan disempitkannya itu akan kembali kepada Allah. Setelah itu kita memahami Al-Basit, asma yang ke-22 Al-Basit, yaitu Allah yang maha melapangkan rezeki, melapangkan rezeki, melapangkan jalannya rezeki, melapangkan kemudahan-kemudahan dalam urusan rezeki. Itu Al-Basit. Sehingga kalau kita lihat namanya lapang ini kan ombo. Wah, ombo. Boten sempit. Rezekinya itu tidak sempit. Jadi lapang. Proses datangnya rezeki kepada seseorang itu dari segala arah. Iki. Datangnya rezeki. Jadi hidupnya itu kayak mudah. Di dalam jiwanya orang ini nggak sempit. Nggak sempit. Ada seseorang itu kadang bilang, aku nggak nyambut gawe gak oleh rezeki. Akhirnya dibatasi dengan seperti ini. Maka kalau mendapatkan rezeki dari selain itu, dia tidak mensyukurinya dan tidak menganggap itu rezeki. Akhirnya hatinya sempit. Ini Allah itu melapangkan rezeki itu dengan caranya asbab rezeki, sebab-sebab rezeki itu lapang luas. Ini ada cerita sedikit ya. Saya itu pernah menanam sayur brokoli ya. Itu pernah. Mulai pertama sehingga sampai mau saya bebaskan itu sekitar habis 2.300.000 saya tanam. Terus tak tahu ini bakul ditebas. Nah, ditebas pinten 2.300.000. Modalnya 2.300.000 ditebas 2.300.000. Di DP 200.000. Akhirnya Pak nggih sampun nggih, berarti sing ngompet ki jenengan, sing ngelem jenengan niki sampun jenengan tebas. Oh nggih. Akhirnya kali tiyang sing tukang lepas iku ya enggak dilep, ya enggak dikompet dijamno. Akhirnya enggak dibayar. Ya mek dibayar 200.000 niku. Modalnya 2.300.000. Akhirnya kalau mikir, oh alah, aku sak durunge nandur iki ambek pangeran wis dikek rezeki. Rezeki piye yo kak ngene, apa sumpah kak ngene. Wis pangeran iki dalane akeh. Nah, ngoten niku. Wis pangeran iki luas kok lek rezeki. Mantul kula niki gadah keyakinan Gusti Allah iki luas nek rezeki, ora mek dalane teko sayur iki tok. Delalah ngersani ngalah, delalah niki Bu, delalah ngersani ngalah. Niki kula angsal nyotrok persis 2.300.000 dugi lindunipun. Persis
Mboten kok nandur yen, mboten modele apa. Darane kan saya itu Gusti Allah sing atur. Gusti Allah sing atur iki. Enten yang bingung kan didol omah bingung. Gak payu-payu wis 3 tahun sampai stres wong ini. Boleh ceritanya tuku tanah, akhirnya tanah bermasalah, duit kadung mlebu, karo sing keluargane sing tanah dijoli omah. Lah omah didol gak payu-payu. Dan iki delalah kesalingan lah wis wayahe payu jane wong iku macam boten nggen kula iki jane wayahe payu. Mek berhubungan rezeki sing Gusti Allah ngatur kajengi maringi rezeki sebagian hambanya orang ini kali Gusti Allah ditekakna teng ngene kula. Lah tekan niku. Ya boten kok sebab tuan boten. Mek Gusti Allah kajengi maringi rezeki hamba. Niki mangke panjenengan nek memahami al-basit. Jadi jenengan pun ngantos hatine niki disempitno. Jenengan kagungan griya, omahe jane ya ombo. Tapi nek atine sempit, atine cupet, omah ombo gunane napa, Bu? Bu. Jenengan omahe ombo, tapi atine iki sempit, cupet. Kira-kira omahe dadi krasane ya napa? Nah, sempit, ciut. Tapi omah sampeyan ya gak ombo. Tapi ati sampeyan iki lapang. Lapang. Dadi omah sempit rasanya iki mboten krasa lapang. Berarti rumah itu ada satu batasan. Batasan. Ketika kita dibatasi dengan rumah yang sempit dan ikut batasan itu, maka kita menjadi sempit. Di dalam jiwa seseorang itu kadang-kadang dibatasi. Dibatasi itu aku gak nyebut baik, gak iso oleh rezeki. Dibatasi sudah. Akses dia mendapatkan rezeki sudah dia batasi. Aku gak ngene gak rezeki. Anakku kalau gak sekolah, gak ada rezeki. Ini dia sudah menyempitkan proses asbabnya rezeki. Cara hidupnya akhirnya seperti itu, kan? Ada lagi orang kalau aku gak ngerti, gak ada rezeki. Pikirannya kata enggak? Akhirnya hidup ini diarahkan oleh kikir. Wih diiman kayak cik mangga orang ada rezeki. Al-Basit ini maha melapangkan rezeki. Ya, caranya nanti kalau kita pahami Al-Basit, Allah itu memberikan rezeki dengan caranya sendiri, Bu. Ribuan cara. Kalau kita mencari rezeki kadang-kadang hanya punya 1, 2, 3 cara. Tapi Allah itu menetapkan rezeki dengan ribuan cara. Aja kula jenengan dikai tangan, dikai ilmu, dikai mripat kuping, sikil sing lengkap kaya ngeten iki. Lah ningali jenengan ningali masyaallah, makhlukipun Gusti Allah lintu-lintune niku. Ana set ing jerone watu. Lah kok ya urip, lah mangane ambek opo? Bu ning jero watu. Ana bolongan cilik, iku ana banyu mlebu. Lah ya mangane ya opo iki? Sing lucu malah enten tenggene pring kadang-kadang mencap pring ana tekeke. Bolongan cilik. Lah tekek jero pring ya kok lembu. Nggih Bu ya. Kena bolongane gak iso metu, gak iso rono-rono. Lah ya kok iso? Sing lucu malah iki, nek ditinggali cecek. Panganane nyamuk, ceceke gak iso miber, panganane iso miber.
Lah, cara akal kan nonton nih. Cecek katanya bernyamuk nih gak nonton. Tapi Gusti Allah ngatur, gak sampai cecek itu keangenan ambane mengkos-mengkos bernyamuk nih boten enten. Enten mana nih buku? Napa niku? Sing enten rumah ini laba-laba. Laba-laba ini menanggung nopo? Damel jaring. Jaring ini wis dipasang. Tintane nek pojokan ame zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pluk ana lalur diparani. Gak orang situ, orang akeh gak situ tali itu tintane. Ngono kuwi yo duwe anak sembarang kali. Lah ngira. Ini Gusti Allah gampang, jenengan gak usah bingung urusan rezeki. Oh kadang-kadang anak cilik ngono ku mbone wis bingung opo besok. Ya iya. Kadon. Gusti Allah mangke sing paling asbab. Enten tiyang niku mboten saged maca, mboten ya sugih dadi juragan rosokan. Sugih sampai bangkai pesawat dituku. Haji Sukri niku. Haji Sukri Madura niku mboten sekolah. Kita bisa maca sugih. Tanane rezeki. Dadi panjenengan manah niki pun ngantos disempitaken kalian pemahaman. Aku lek gak ngene kan rezeki. Ya wes. Aku lek gak nang jamu kalian rezeki. Ya wes, ini pun takon. Jadi Gusti Allah itu maha melapangkan rezeki, maha membuat jalannya rezeki kepada hamba-hambanya. Ikhtiar silakan ikhtiar. Tapi jangan ikhtiar itu membuntu jiwa kita, membuat sempit hati kita. Karena usaha itu. Silakan usaha, tapi tetap hati kita lapang, percaya bahwasanya Allah yang melapangkan rezeki, yang membuat sebab-sebab rezeki. Jadi makanya kalau panjenengan urusan kalian rezeki lah model lapang, masya Allah jadi rezeki ini orang tapi suasana batinnya itu lapang, tenang atau boten bingung, boten susah rusuh, boten bingung. Nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Walaupun orang itu rezekinya sedikit, tapi al-basir masuk ke dalam hatinya. Ada memang orang itu diluaskan rezekinya. Luas, banyak hartanya, berlimpah harta. Ada seseorang itu tidak banyak hartanya, tidak berlimpah, rumahnya tidak sampai lebar luas, tidak. Tapi al-basir Allah masuk ke dalam batinnya, dilapangkan jiwanya dalam urusan rezeki. Ini al-basir, ya, maha melapangkan urusan rezeki. Kita timbul keimanan kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya adalah Allah, bukanlah manusia, bukanlah makhluk, bukan orang lain, tapi Allah yang melapangkan. Bukan usaha kita, bukan kepandaian kita yang membuat rezeki kita ini lapang, bukan kekuatan kita, ya, bukan ikhtiar kita yang membuat rezeki kita lapang, tapi Allah al-Basir yang membuat rezeki kita lapang. Sebab-sebabnya ini. Makanya dalam urusan rezeki, panjenengan kagungan sumber. Senajan milihnya sedikit, tapi nyumber. Iki ojo sampai dipateni. Dijatno kok gawe maneh sumber maneh.
Contohnya apa? Contohnya ngeten. Jenengan gawe sumber lek bengi iki gawe es. Titik-titik kok nek kene wae. Pirose hasilnya yang gawe es iki paling sedina bersih iki nggih sekawan 2.000, 20.000. Tapi sumber jarno aja sampai dipateni kok kayak sumber maneh. 40.000 tapi nek bendina 10 dina pindah. Tanganku 100 dina. 100 dina pindah. Petang terus wis produksinya petang juta. Dan lagi kira-kira setahun. Enten tiyang iki lunga kaji gara-gara dodol es. Anake, bapakne, bojone dilungono kaji gara-gara dodol es. Hasilnya pinter sih kok sampai lungono kaji ini. Aduh, nggak hasilnya iki 30.000, 60.000, tapi bendino. Masya Allah. Bojone kate metu rono dicangkingi kongkon derek ning ngene warung. Anake kate budal sekolah dicangkingi kongkon derek kantine sekolah. Bendino. Masya Allah, rezeki. Sumber. Engko gawe mana sumber liyane? Niku asbab ikhtiar. Barang cilik tapi nek milih pun ngantek disepelekno, Tungane Lombok cukul ning arep omah wis ora apa-apa di rumah tae ora sengaja ya cukul dhewe. Aja dipateni selagi niku enten manfaat. Ingat niku. Kelambi lek rusak temen ya aja model dibuat, aja tinggu sampai kira-kiraan. Niku termasuk bagian-bagian yang membuat orang itu lapang rezekinya. Barang lek rusak teman aja dibuat. Panganan barang lek kena dimanfaatno aja mau gampang dibu. Iki asbab. Asbab supaya nanti kita ini luas rezeki kita ini. Siapa yang meluaskan keimanan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dengan urusan rezeki mengandalkan tenaga, mengandalkan ilmu pengetahuan, mengandalkan ijazah. Jangan. Tapi andalkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan yang kita ambil dari Al-Basit, kalau Allah melampahkan rezeki, cobalah kita berbuat kepada sesama kita. Coba kalau ketemu saudara-saudara kita lagi kesulitan, tolong dilapangkan urusan rezekinya. Kalau ada saudara-saudara kita kesulitan dalam urusan rezeki, kita bantu. Oh, sampai ini kurang ini loh. Ketika dia berdagang, ketika dicoba, jangan kita mudah menyempitkan rezeki orang lain. Kalau Al-Qabid kemarin mau menyempitkan rezeki, kalau itu memang ada kebaikan dan maslahatnya. Al-Basit selalu berbuat, dia itu mudah entengan sama orang lain. Enteng tenagane, enteng pikirannya, enteng ilmune, enteng nasihate, enteng perasaane. Orang yang ringan tangan, ya, ringan hati, ya, kepada orang lain, menjadi suatu asbab dia itu dekat dengan Al-Basit nanti. Orang yang menadani Al-Basit, dia akan hidupnya walaupun orang ini fakir, tapi dia itu sebetulnya luas dalam rezekinya. Masya Allah. Jadi wong sing entengan, sing gampangan. Nek kula panjenengan gampangan kali kawula Gusti Allah,
Allah niki mangke gampang kali kula jenengan saya. Itu sampai bendino ya donga ning Gusti Allah tapi modelnya angel kali tiyang niku ngantos. Di sama ingin dekat dengan Al-Basit, Allah melampaukan rezeki, teladani asma Al-Basit itu. Jadilah orang yang gampang melampaukan urusan orang lain. Insya Allah Allah mudah melapangkan urusan ini. Gampang, masalah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya kemudahan dari segala urusannya. Diteruskan oleh Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia nanti akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak diduga-duga. Bakul terong ning ngene pasar, beber kebon nunggu terongnya. Niku rezekinya sudah bisa diduga enggak? Lapo mbok ngenteni wong tuku terong. Ngenteni wong tuku terong. Berarti dia menduga rezeki nanti dari jual terong ini saya akan dapat, menduga. Lah Allah memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa tadi min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga oleh orang itu sendiri. Lah iya, aku ku orang kok ada rezeki iki opo sih? Gak ono pikiran aku lek oleh ngene iki gak ono. Lah kok oleh? Dari mana? Dari takwa. Meneladani Al-Basit akan membuat orang yang bertakwa, ya, melapangkan kepada orang lain asbab-asbab rezeki, sehingga dia diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tekone iki dilalah ngersane ngapa? Panjenengan sampun percatos kali Gusti Allah sing ngoten niku, panjenengan nami boten sempit dadi roh. Boten gampang sumpekan, boten gampang susahan, boten gampang khawatir. Iya tak? Boten gampang khawatir. Kadang-kadang rezeki gorong tekan iki tiyane pun khawatir. Wis bingung dhewe. Wis nangis-nangis, wis susah-susah. Khawatir itu dia sendiri. Susah itu sendiri. Sebetulnya Allah sudah menyiapkan semuanya. Ya, jadi meneladani Al-Basit, maaf melambangkan rezeki, kita berusaha berbuat kepada orang lain, berusaha memberikan jalan-jalan rezeki kepada orang lain, membantu orang burung di pekerjaan. Mengenai ini kalau sana cangkulo bertahankan. Nah, ini kita membantu. Tapi kok informasi dengan bermacam-macam cara memperluas rezeki orang lain. Kita lanjutkan bab tentang anjuran sholat tahiyatul masjid dan makruh duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. An Abi Qatadah, saking Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Orang tersebut Abi Qatadah. Kalau zikr sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida dakhala takane musmul kusabahatukum salah suci rakabe al masjid ing masjid fala yajlis mongko aja lungguh sabahat hatta yusolli sehingga yen salat sabahat rakaataini ing 2 rakaat. Apabila di antara salah satu kamu semua masuk masjid, maka janganlah duduk dulu sebelum melakukan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Kesunahan sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid sebelum duduk dinamakan tahiyatul masjid, berarti penghormatan kepada masjid.
Apakah orang ini menghormati masjid? Tidak. Dia itu datang, namanya Baitullah, masjid itu rumah Allah. Rumah Allah. Ketika kita datang ke rumah Allah, tentunya sebagai tamunya Allah. Kalau datang kita sebagai tamunya Allah, tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tuan rumahnya adalah Allah, kita nanti yang menjamu Allah, yang memberikan sajian adalah Allah. Ketika Allah menjamu kepada kita, kita ambil jamuannya. Masih masjid. Sehingga bagaimana ketika kita masuk masjid, ada aturan, ada hubungan dengan yang pemilik rumah. Jangan duduk dulu sebelum dipersilahkan. Bagaimana cara untuk kita minta supaya dipersilahkan? Adalah ketika kita masuk sholat tahiyatul masjid. Kadang-kadang ada orang yang sholat tahiyatul masjid tapi nggak paham perasaannya bagaimana. Kita ini bertamu di rumah Allah. Setiap masjid, setiap tempat-tempat ibadah yang sudah diwakafkan itu bisa digunakan untuk sholat tahiyatul. Makanya sering saya katakan, kalau di Arab itu Bu, yang namanya masjid itu banyak, walaupun tidak dipakai untuk sholat Jumat. Kalau masjid yang dipakai untuk sholat Jumat itu namanya masjid jami, ya, masjid jami. Kalau di Arab musola seperti ini namanya masjid, sehingga di sana kalau cari musola nggak ketemu. Berarti tempat ibadah yang sudah diwakafkan di sana bisa jadi buat iktikaf. Di sana bisa kita sholat tahiyatul masjid. Ada masjid Namirah, masjid Abu Hurairah, masjid bermacam-macam sudah di sana. Sehingga kalau orang haji atau umrah singgah di masjid-masjid seperti itu yang ada riwayatnya. Sholat tahiyatul masjid, ketika kita masuk masjid, penghormatan ini kita berikan kepada siapa? Bukan untuk masjid, bukan menghormati masjid, tahiyatul masjid seakan-akan kita menghormati masjid, tidak, tapi menghormati kepada sang pemilik masjid, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang di sana mau menemui siapa? Mau menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghormatan kita berikan kepada siapa? Penghormatan ini kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu nilunggu dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah terlanjur duduk, sudah tidak ada kesunahan sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah terlanjur, maka panjenengan cukup mau tasbih 3 kali sebagai ganti daripada sholat tahiyatul masjid. Waduh, wis kadung nunggu majelis taklim ngene masjid. Ya wis maca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, muhammadur rasulullah, la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dah. Dikatakan sebagai ganti salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ini tidak diatur waktunya. Kapan saja kita masuk masjid, silakan salat tahiyatul masjid. Pak, saya masuk masjid setelah asar, boleh nggak sholat tahiyatul? Boleh. Pak, saya masuk masjid setelah subuh, boleh nggak saya sholat tahiyatul? Boleh.
Kita masuk masjid, di situ disunahkan sholat tahiyatul masjid. Jadi jangan heran, ini kok setelah asar orang sholat. Oh ternyata dia sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat dia. Ya. Di Mekah Al-Mukarramah sekitar Ka'bah, oh banyak orang sholat setelah tawaf, sholat tahiyatul masjid. Jadi penghormatan yang kita berikan adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah memberikan hidangan kepada kita? Hidangannya di masjid itu bukan telur, bukan roti. Hidangannya adalah tasbih, zikir. Barang siapa yang memakan hidangan Allah, maka dia pulang akan kenyang jiwanya, maka dia akan kenyang. Sajiannya apa? Al-Quranul Karim, bacaan kalimah-kalimah zikir, istighfar, tasbih, la ilaha illallah, dan zikir-zikir yang lainnya. Barang siapa ketika dijamu oleh Allah, dia pulang, maka dia kenyang jiwanya. Itu kalau kita tetap ke masjid. Jadi mereka kata tekon yang masjid lan di sing duwe omah iki. Hubungan jiwa, tunduk jiwa kita, jangan angkuh, jangan sombong. Kita datang sebagai tamu Allah. Walaupun kita sholat Jumat, datang, jiwa kita merunduk di hadapan Sang Pencipta. Masuk masjid dengan tidak angkuh dan sombong. Jangan sekali-kali kita masuk masjid tapi merasa kita yang paling suci, paling bisa, paling mengerti. Jangan. Masuklah masjid dengan berdoa ya Allah. Tundukkan jiwa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat tahiyatul masjid. Setelah itu baru duduk, jamuan Allah kita lakukan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala ucap sahabat Jabir, ataitu teka sapa ingsun an-nabiyya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wa ala utawi kanjeng Nabi ku fil masjid, di dalam jero masjid. Ada tamu, Jabir mau menemui Rasulullah. Ketika mau ditemui ternyata Rasulullah ada di dalam masjid. Maka diambillah Rasulullah oleh Jabir. Ketika bertemu dengan Nabi, langsung Rasulullah mengatakan, wahai Jabir, sholatlah rakaat 2 rakaat. Rasulullah menganjurkan Jabir sholatlah 2 rakaat. Jadi ketika Rasulullah umur 52, sekitar 52, dan sudah tidak berperang lagi, waktu Rasulullah banyak dihabiskan di dalam masjid. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ke Madinah, ya, Raudhah itu adalah masjid tempat Rasulullah ibadah yang berdekatan dengan rumah Rasulullah. Sampailah Rasulullah usia 63, apalagi di atas 60 sampai 63, waktunya dihabiskan di masjid. Banyak di masjid. Banyak di masjid. Sehingga ketika Jabir menemui, langsung Rasulullah menyuruh dia sholatlah 2 rakaat. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Berarti Islam mengajarkan ketika kita masuk masjid itu untuk menghormati kepada pemilik masjid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toleransinya sangat tinggi. Jiwanya orang muslim itu lembut.
hubungan dengan Allah aja seperti ini, apalagi penghormatan kepada sesama. Sholat 2 rakaat sebelum duduk di masjid. Sunnah sholat 2 rakaat sesudah wudu, namanya sholat sunnah di syukril wudu. Sholat sunnah karena untuk mensyukuri wudu. Sholat sunnah di syukril wudu itu dilakukan setelah kita wudu. Setelah wudu kita berdoa, mendekatkan tangan ke arah langit, mohon doa setelah wudu. Baru setelah wudu kita disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu itu namanya apa? Sholat di syukril wudu. Sholat di syukril wudu itu disunahkan kalau kondisi air wudu itu belum kering. Kalau sudah kering tidak disunahkan lagi. Sholat apa? Di syukril wudu. Wudunya kapan? Tadi jam 3 jam tadi. Berarti syukur itu dilakukan setelah wudu, masih keadaan basah, airnya masih basah. Lihat, sholat di syukril wudu. Ada yang sudah kering air wudunya, sudah berlalu waktunya, ya sudah tidak disunatkan lagi. Lah wudu aja ada sunatnya, apakah ada sholatnya? Apakah orang yang mendapatkan nikmat boleh nggak sholat 2 rakaat? Boleh. Kita itu hanya kenalnya kadang-kadang kalau dapat nikmat langsung sujud syukur, gitu saja. Apakah ketika kita mendapatkan nikmat kita langsung datang ke masjid sholat 2 rakaat dan bersyukur nikmat? Boleh nggak? Boleh. Terima kasih kepada Allah atas nikmat. Sama ketika kita berwudu, maka ada istilah sholat di syukril wudu. Namanya tidak ada sama Nabi. Sholat hajat tidak ada sama Nabi. Nabi hanya mengajarkan apabila kamu berhajat kepada Tuhanmu, sholatlah 2 rakaat. Hajat apa saja? Iya, hajat apa saja. Andai kata kamu memelihara kambing, kamu berhajat untuk mencari rumput dan kamu bingung untuk mencari rumput, sholatlah 2 rakaat. Sampai urusan makannya ternak, pakan ternak, itu Nabi mengajarkan untuk memohon kepada Allah. Ketika kamu berhajat kepada Tuhanmu, sholatlah 2 rakaat. Bu, kira-kira hajat kula jenengan kata nama badan? Berhajat apapun, silahkan sholat 2 rakaat. Waktunya kapanpun sudah. Biasakan ketika kita punya hajat apapun, sholat 2 rakaat. Sampaikan hajat ini kepada Allah. Sampaikan hajat ini kepada Allah. Ini harus dibiasakan oleh orang umat Islam. Harus dibiasakan oleh kita. Berhajat apapun, sampai Nabi mengajarkan ketika kamu punya kambing dan kamu membutuhkan pakan daripada kambing itu, sholatlah 2 rakaat kepada Allah. Sampai seperti itu. Artinya apa? Dalam kehidupan kita selalu memohon dan bergantung kepada Allah Subhanahu. Apalagi hajat yang kelihatannya urusan besar. Bu, ate mantu, kula niki kajenge mantu salat hajat, ya Allah, kula niki bagaimana? Butuh mantu salat hajat, ya Allah, kok kula gunakeun. Kula mutaken mantu kepindah duit putu Gusti. Hajat apapun. Ya Allah, kula niki pengin usaha, ya Allah. Salat 2 rakaat. Ternyata sholat 2 rakaat ketika hajat ini, ketika kita
kita ada hajat kepada Allah tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah, tapi nabi-nabi sebelumnya juga melakukan itu. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi yang lain sama seperti itu. Apabila dia berhajat kepada Tuhannya, dia masuk ke tempat sholat, dia melakukan sholat 2 rakaat, sampaikan itu hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo ditutur tonggone dike. Ora duwe hajat iki ngomong tonggone dike. Pangeran dike dikai weruh. Disampaikan dengan Gusti Allah. Nah, sudah syukur dulu. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika sebutkannya Nabi. Ini Bilal yang paling Bilal. Ya Bilal, hey Bilal, hadis ni nyritano sapa sira ing ingsun di arja amalin kalawan luwih di arfin amal amil tahu kang ngakoni sapa sira ing amal fil Islam ing dalam Islam. Rasulullah bertanya kepada Bilal, Bilal, kamu di dalam Islam ini punya amalan apa yang bisa diandalkan nanti ketika kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan apa yang kamu andalkan? Rasulullah bertanya kepada sahabat Bilal. Padahal kita sudah mengerti itu. Di antara para sahabat yang mendapatkan jaminan sudah masuk ke dalam surga sebelum orang yang masuk ke dalam surga adalah sahabat Bilal. Bilal ini dengan masjid mesti ngitung dia. Rotak laku. Jam 3 bengi Bilal setelah dengan masjid Nabi ku bendino. Telumpahnya Bilal itu terdengar. Rotak laku Bilal ke masjid. Sehingga Nabi ketika Isra Mi'raj juga mendengar telumpah Bilal itu ya. Sudah ada di masjid, sudah ada di dalam surga. Sampai Nabi ya. Nah, ya wong iki urip di dunia, telumpahnya itu sudah ada di sana. Ditanya, ya Allah, ini telumpah siapa? Ini telumpahnya Bilal. Masya Allah. Wongnya gorong mati, telumpahnya di dunia, di sana suaranya telumpahnya sudah ada di sana. Ini Bilal. Sehingga ketika Rasul bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, apa amalan apa yang kau andalkan nanti ketika kamu menghadap kepada Allah? Amalan di dalam Islam?" Jawabannya, "Fa inni karena setune ingsun iku sami tunggu musa ingsun." Tafana alaika niki. Tafana alaika. Krungu sapa ingsun ing swara sandal loro ira. Pene yatayi ing dalem ngarepe ingsun fil jannah ing dalem swarga. Kowe iki duwe amalan opo Bilal? Kok sampai aku krungu swara tumpahmu iki ning surga aku krungu. Amalan opo sing kok lakoni? Kanjeng Nabi takon. Bilal jawab, kala jawab sapa Bilal, ma'amil tu ora tau nglakoni sapa ingsun amalan ing sijine amal. Arja kang luwih diarep ing dalem min anim mung wae setune ingsun iku lam atatoha ora sesuci sapa ingsun tahuran kalawan susu temenan fi saatin ing dalem mangsa min lain saking wengi au nahar utawa raina illa sholaitu an sholat sapa ingsun bidzalika kalawan kono sesuci bidzalika tuhuri kalawan kono sesuci maka tiba orang yang tulis di ketun ingsun apa al-usolia ento sholat sapa ingsun yang telah diajarkan kepadaku tafakun alaih wa hadzal lafzu al-Bukhari. Jawaban Bilal, ya Nabi, kula niki amalan kula namung niku. Sasampunipun wudu kirangan dalu, kirangan
siang kula mesti niku salat kanjeng Nabi. Sesuai sing jenengan perintahaken, sesuai sing panjenengan ajaraken. Namun niku kanjeng Nabi. Lek ramalan itu nih mboten saged diandharaken. Namun niku mbok menawi niku sing dadosaken. Ternyata amalan ini ya, salat di sukil wudu yang membuat Bilal itu terumpatnya sudah terdengar di surga. Kita coba, kita amati lagi, kita teliti lagi. Lalu disyukuri 2 rakaat. Kira-kira ini sholatnya sergap nggak Bilal ini? Sholat wajibnya kira-kira sergap nggak ini? Sergap. Lalu 2 ini disyukuri, Pak. Apa mana nikmat dia? Lihat nih. Guru nikmat Islam, guru nikmat sholat, guru nikmat ibadah lainnya akan disyukuri oleh orang ini. Sholat karena mensyukuri diberi kesempatan oleh Allah bisa berwudu. Sholat mensyukuri apapun berarti bisa. Terima kasih ya Allah, Kau beri kesempatan kepadaku untuk berangkat haji. Saya bersyukur, sholat 2 rakaat. Bersyukur karena Allah memberikan kesempatan untuk berangkat haji. Terima kasih ya Allah, anak saya lulus dari universitas ini ya Allah. Terima kasih sholat 2 rakaat karena syukur. Boleh. Silakan ada pertanyaan. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan, tadi kan dibahas mengenai sholat untuk sebagai rasa syukur. Itu niatnya itu seperti apa? Kemudian dasar waktunya kan bisa waktu ya, bisa dengan syukurnya. Terus bedanya dengan sujud syukur bagaimana? Terus lebih baik yang mana, sholat rakaat atau sujud syukur? Iya. Bagaimana? Terima kasih. Iya. Ini pertanyaannya, bagaimana sholat 2 rakaat yang masuk kategori untuk mensyukuri nikmat? Bedanya sujud syukur dengan sholat 2 rakaat untuk mensyukuri nikmat itu di mana? Dan niatnya itu bagaimana? Ada suatu perbedaan antara syukur dengan sujud syukur, syukur dengan sholat 2 rakaat. Ada satu perbedaan. Kalau sholat 2 rakaat mensyukuri nikmat itu, satu, kita harus suci, ya, suci dari hadas, dari semua hadas. Terus harus menghadap kiblat sholat. Tempatnya tidak sembarangan. Kalau sujud syukur itu tidak ada syarat kita harus suci. Nendang bola masuk langsung sujud di situ, Pak. Tidak disyaratkan kita itu menghadap kiblat. Jadi kalau mau sujud syukur jangan kita cari kiblat. Kemarin lucu. Oh, sujud syukur mana kiblatnya mana? Nggak usah cari kiblat sujud syukur. Ada nggak kejadian seperti itu? Mau sujud syukur cari kiblat, mana kiblatnya kiblat? Kiblat sana, syukurnya sana, akhirnya salah semua. Jadi sujud syukur itu tidak usah cari kiblat, sudah menghadap di mana keadaan apapun. Terus tempatnya di mana saja.
Yang masuk kategori kotor adalah najis. Sudah tahu di situ ada kotoran sapi, kita sujud di atasnya. Wah, lapangan boleh, di jalan boleh, asal di situ tidak ada kelihatan kotoran yang kelihatan. Di mana saja boleh. Ini bedanya. Tapi kalau sholat 2 rakaat karena bersyukur nikmat, itu harus suci dulu. Kita harus tempatnya tidak sembarangan di sholat, di tempat sholat, ya. Terus menghadap kiblat. Saya berniat sholat 2 rakaat karena untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Kalau disyukuri wudu, saya berniat melakukan sholat 2 rakaat karena mensyukuri wudu. Saya sholat 2 rakaat karena mensyukuri haji saya ya Allah, umrah saya ya Allah, mensyukuri karena nikmat pendidikan saya ya Allah. Silakan. Ya. Sama dengan taubat. Maka ada barang siapa yang bertobat, ada keinginan tobat kepada Allah, sholatlah 2 rakaat. Namanya sholat tobat. Nabi tidak pernah mengajarkan sholat tobat, tapi berhajat kepada Allah urusan tobat. Namanya sholat tobat. Usolli. Saya niat sholat karena tobat kepada Allah, tobatan nasuha, 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Usolli sunatan di taubatin nasuha, raka'ataini lillahi ta'ala. Tobatnya dikuatkan dengan sholat taubat. Ya Allah, saya bertobat kepada-Mu. Hingga guru saya mengartikan tobat. Kalau kamu dosamu masih melakukan itu dengan batin, maka cukup kamu baca istighfar saja. Tapi kalau kamu dosanya melakukan dengan anggota badan, tanganmu ikut-ikut juga, kakimu ikut-ikut juga, mulutmu juga ikut-ikut juga, maka tobatmu harus dengan sholat, karena mengikut sertakan seluruh anggota badanmu. Kalau kamu berdosa dengan kakimu kau gunakan untuk amal soleh. Kalau kau berdosa dengan mulutmu, gunakan mulutmu untuk amal soleh. Digunakan sholat Tuhan, semuanya ikut serta melakukan amal soleh. Makanya sholat Tuhan. Begitu ya. Jadi sujud syukur itu dilakukan spontan. Di mana saja, kapan saja, dan tidak harus menghadapi dan tidak harus suci dari atas. Esu jam 3 bengi JKP mana wong blok dulu data ning nggo rezeki sing gak dibuka-buka. Masya Allah, gue duit 30 juta. Jam 3 bengi JKP buka lawang. Astagfirullah. Langsung sujud ngarep lawang. Apa mau sampai yu kok sujud aku butuh kamu iki. Masya Allah. Sujud syukur itu dilakukan ya, tidak sembarang nikmat. Engkau namanya mangan jajan sujud syukur. Yes, ini sujud syukur. Enggak. Nikmat apa saja yang bisa dikategorikan kita disunahkan untuk sujud syukur. Ini ada ukurannya. Suatu nikmat yang kita sebelumnya itu menganggap bahwasanya kita mendapatkan nikmat itu sulit sekali. Dan di dalam benak kita kayaknya kita tidak mungkin mendapatkan itu. Kok kita mendapatkan sujud syukur? Ukurannya seperti itu. Kita memperoleh nikmat itu membayangkan nikmat. Kayak saya nggak mungkin
disunahkan untuk sujud syukur. Main bal-balan. Wis riwayat ke kaono tau bono kaono. Manggene di bumi bisa. Datang iso bono masyaallah. Wis waktunya sudah separuh 65 menit. Baru dia bisa masuk. Ini berarti nikmat yang diperoleh dengan hal yang sulit dan kira-kira pemikiran manusia tidak mungkin mendapatkannya. Dia dapat, masya Allah, langsung sujud. Anak kita mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak tahu jenenge ranking. Ternyata kelas 5, kelas 6 mau selesai, dia ranking 1. Ketika kita ambil rapat, dipanggil oleh gurunya, Pak, selamat putri putra Bapak mendapatkan ranking 1. Masya Allah, guru ini dibuat nyongkok. Bisa sujud. Ya, ukurannya adalah nikmat yang diharapkan kedatangannya, tapi dianggap oleh kita ini sulit mendapatkan nikmat itu. Maka di situ kalau kita mendapatkan sujud syukur, disunahkan untuk sujud syukur. Kalau jelasakan ngeten iki cek ngerti, kok ora iki sujud syukur. Nemu umur lewat sujud syukur. Sujud syukur. Ada dalam hidup ini momen-momen nikmat yang kita anggap sulit ternyata datang kepada kita. Nah, sujud syukur. Silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tanya soal julukan. Nah itu. Kita mau tanya Iya. soal ibadah. Ketika seorang meninggalkan sholat 3 kali, baru 3 kali tidak ada uzur atau apakah Allah akan menuntut baginya? Apakah betul itu Pak Ustaz? Barang siapa pertanyaannya, Pak, apakah kalau seseorang itu berturut-turut 3 kali tidak melakukan sholat Jumat tanpa ada uzur syar'i, itu akan ditutup hatinya? Jawabannya ya. Barang siapa yang tidak ada uzur secara syar'i, dia sudah berkewajiban untuk menunaikan sholat Jumat. Kalau tidak menunaikan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dan disengaja, maka artinya akan distempel hati yang munafik. Munafik itu ada hubungan dengan sesama. Apa tanda-tandanya adalah dia ketika berbicara bohong, ketika dikasih amanah dia itu tidak tunaikan amanah itu, ketika dipercaya dia khianat. Munafik hubungan dengan Allah. Juga ada munafik hubungan dengan Allah. Maka apakah benar Pak, ketika orang itu tidak ada uzur, dia tidak melakukan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, itu masuk kategori munafik? Iya. Ya begitu. Makanya kewajiban orang muslim bagi kaum laki-laki yang sudah akil balik, tidak melakukan suatu perjalanan, dia pada tempat tinggalnya memang mukimnya di situ, tidak ada hal-hal yang menghalanginya untuk melakukan sholat Jumat seperti sakit dan lain-lainnya, maka dia itu kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat. Dimanapun kita itu berada, kecuali musafir, kecuali orang yang melakukan suatu perjalanan, tidak ada kewajiban sholat Jumat musafir. Musafirnya tidak sembarang musafir, harus lebih daripada 90 kilo. Sebagaimana orang yang bisa menjamak dan mengkosong sholat.
Silakan ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita masuk masjid di situ ada sholat sunnah ya Pak Ustaz ya. Ada tahiyatul masjid dan ada sholat sunnah qobliyah. Iya. Terus jika itu waktunya tidak memungkinkan, mana yang kita dahulukan, tahiyatul masjid atau qobliyah, atau niatnya bisa digabung? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita masuk ke masjid, waktunya tidak memungkinkan, padahal di situ ada sholat tahiyatul masjid dan ada sholat qobliyah. Kalau memang waktunya terbatas, apakah boleh niat sholat tahiyatul masjid digabung dalam sholat sunnah qobliyah? Ibadah sunnah itu diperbolehkan digabung. Ya, ibadah sunnah dengan puasa sunnah, hari Arafah, hari Tarwiyah, tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah. Pas bertepatan tanggal 8 itu hari Kamis, sama ini, sama. Wah, saya niat puasa Kamis, saya niat puasa hari Tarwiyah, saya niat puasa weton. Wah, weton ini pasti iki Kamis. Wah, tak pasani cek mulia itu. Karena hari momen-momen bersejarah adalah saya dilahirkan. Apa boleh? Boleh. Termasuk ketika kita masuk masjid tidak sempat melakukan sholat tahiyatul masjid karena waktunya mepet, kita hanya sholat qobliyah. Boleh nggak digabungkan? Diperbolehkan. Kalau ada waktu luang, kita sholat kita pisahkan sendiri-sendiri. Kalau waktunya mepet, maka boleh digabung dengan sholat qobliyah. Qobliyahnya jangan digabung dengan tahiyatul masjid, yang boleh digabung tahiyatul masjid dengan qobliyah ya. Jadi jangan terbalik. Karena qobliyah itu lebih diutamakan daripada sholat yang lainnya. Ya. Sholat qobliyah dan ba'diyah itu lebih diutamakan daripada sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kalau begitu niatnya bagaimana Pak Ustaz kalau misalkan digabung? Ya, niat sholat qobliyah sama tahiyatul masjid tinggal gitu saja. Ya. Kalau ibu niat sholat qobliyah bagaimana? Usolli qobliyah tentu di rakaat ini. Wa tahiyatul masjid rakaat ini lillah ta'ala. Kan begitu. Kalau memang waktunya tidak sempat. Terus lagi Imam Syafi'i membolehkan ketika kita tidak memungkinkan untuk bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, kita duduk karena tidak memungkinkan, maka cukup diganti dengan bacaan tasbih 3 kali sebagai ganti daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu kalau tidak memungkinkan. Ya begitu Bu ya jawabannya ya. Ustaz, kalau kita tidak sempat melakukan kedua-duanya, terus kita akan baca apa itu? Tasbih. Terus niatnya di dalam hati itu apa? Kita apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Iya. Itu kita menghormat kepada Allah. Gitu aja. Dan tidak ada kaitannya dengan tidak sempat melaksanakan sholat itu ya. Iya. Jadi menghormat kepada dengan bacaan tasbih. Ya Allah, saya datang kepadamu, hadir kepadamu, tidak sempat sholat ya, baca tasbih saya. Ya, baca tasbih 3 kali. Sudah pernah sholat tahiyatul masjid kan? Oh, sudah pernah ya. Sudah pernah baca tasbih 3 kali kan? Belum. Ya, silakan ada pertanyaan.
supaya nanti saya tidak mengulangi pertanyaannya. Semua dengarnya. Kalau ada kegiatan yang dilaksanakan di dalam masjid, apakah kita harus melaksanakan sholat tahiyatul masjid dulu atau bagaimana? Ya. Jadi itu pertanyaan. Kalau ada suatu kegiatan dilakukan di masjid, apakah kita harus melakukan sholat tahiyatul masjid? Tidak harus, ini sunnah. Sunnah. Ini orang sudah datang di masjid ngumpul semua, kita datang belakangan. Terus tiba-tiba kita sholat 2 rakaat, orangnya terus main nanti. Ya, disunahkan tidak harus, tidak wajib. Disunahkan ketika kita datang ke masjid dalam kegiatan apapun, ya kegiatan apapun, sholat 2 rakaat. Pak, ini ada muslimatan. Muslimatannya itu ada di dalam masjid. Jam berapa? Jam 8 pagi, jam 9 sudah mulai Pak, jam 10 siang. Disunahkan sholat tahiyatul masjid. Datang sholat tahiyatul masjid dulu. Oh kok sholat lagi? Ya sholat duha, mending ini. Nah, sholat duha diperdulikan, disunahkan. Yang kesempatan itu tidak akan datang kembali. Kalau memang situasinya itu memungkinkan, silakanlah sholat 2 rakaat. Kalau situasinya tidak memungkinkan, orang sudah ngumpul semua, kita datang belakangan, jangan permisi saya sholat 2 rakaat ya. Jangan, ya. Kita cukup nanti baca tasbih 3 kali sebagai ganti daripada sholat tahiyatul masjid. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat taubat itu apa boleh dilakukan setiap kita melakukan dosa? Iya. Apakah sholat taubat itu apa boleh dilakukan? Jika kita itu setiap melakukan dosa, setiap melakukan dosa sholat taubat. Dosanya apa? Dosa kecil Pak. Sholat taubat jangan diikuti sampai itu. Jadi yang dikira, yang dianggap dosa yang betul-betul mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, sama dengan sujud syukur tadi. Ya. Tidak hanya semua dosa kecil kita sholat taubat. Jam 7 mau kemana? Dulu saya barusan dosa. Kenapa? Bertengkar sama istri saya. Sholat taubat dulu saya. Tidak begitu. Jadi sholat taubat itu memang kita ada suatu dosa yang kita rasakan betul-betul menghambat hubungan kita dengan Allah. Di sana kita lakukan dengan sholat taubat. Pak, apakah boleh setiap hari, setiap malam saya melakukan sholat taubat? Boleh. Tapi kalau setiap melakukan dosa, dosanya apa? Nah kalau setiap melakukan dosa, kadang-kadang dosa itu kan bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Ada dosanya mata, dosanya telinga, dosanya tangan, bermacam-macam. Kalau setiap melakukan dosa sholat taubat, repot kita nanti. Nggak kau bernyambut gawe ini. Ya? Tidak. Namun ketika kita berhajat taubat kepada Allah, maka kita sholat 2 rakaat yang namanya adalah sholat taubat. Kita berhajat taubat kepada Allah. Bisa jadi nanti ketika melakukan suatu dosa besar dia menyesal, langsung dia sholat 2 rakaat. Bisa jadi. Tidak harus setiap melakukan dosa, tidak dosanya besar atau kecil, kita itu sholat taubat tidak. Dan taubat itu tidak harus melakukan sholat taubat. Yang penting adalah taubat, berhenti dari melakukan dosa dan punya keinginan untuk tidak berbuat kembali. Dia bersumpah, ya Allah,
saya tidak akan mengulangi dosa itu. Pegang sumpah itu baik-baik. Terus hiasi kehidupan kita dengan amal soleh. Itu namanya tobat. Itu namanya tobat. Kalau dulu kita meninggalkan sholat, kita tobat sekarang daripada meninggalkan sholat, maka kita lakukan sholat. Kita lakukan sholat. Tergantung dosa apa, kita berhenti dari dosa apa. Kalau dulu kita dosanya adalah mencuri, maka sekarang kita ganti bersedekah kepada orang lain. Yo di kolongan, sampai kolongan sih Pak. Dalam keadaan apapun kok sampai kolongan juga aku biarin maling. Yo kok ibaratnya uang. Saya kita ganti yang ibarat tak cubit saya aku loman. Tergantung dosa apa yang kita lakukan. Dosa apa? Kalau dosa itu merugikan orang lain, kalau dosa itu dilihat oleh orang lain, bertobatnya amal solehnya harus dilihat oleh orang lain, menguntungkan orang lain. Kalau dosanya kita khusus dosanya kepada Allah, maka cukuplah kita kepada Allah. Tapi ada hakul adami, maka cara bertobatnya nanti juga harus membangun hubungan dengan adami, dengan sesama itu, dengan yang baik. Itu baru nanti dikategorikan orang yang bertobat. Dulu dia dosanya merugikan tetangganya, merugikan siapapun. Tiba-tiba dia bertobat di kamar saja. Ini tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, jadi begitu makna daripada taubat itu yang terpenting yang harus ada di dalam diri kita. Berhenti dari segala dosa, baik itu kecil maupun besar, baik itu dosa disengaja maupun tidak, itu berhenti. Itu maknanya tobat. Silahkan nanti dikuatkan makna tobat di dalam jiwa dengan baca istighfar, dengan melakukan sholat tobat. Silahkan. Ya, silahkan bertanya. Saya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tadi kan dikatakan bahwa sholat sunnah 2 rakaat bisa dilakukan di waktu kapan saja. Ketika kita punya hajat, ada yang mengatakan lebih bagus dilakukan itu pada saat habis sholat tahajud di Pak Ustaz, untuk melakukan sholat sunnah hajat. Iya. Yang saya tanyakan, yang lebih afdal yang mana yang kita lakukan, apa kapan saja waktunya atau tengah malam di saat pada tidur semua Pak Ustaz? Ya. Apakah dalam melakukan sholat hajat ketika kita berhajat kepada Allah itu lebih baik setelah sholat tahajud? Tidak ada ketentuan seperti itu. Tidak ada. Kapanpun kita berhajat kepada Allah, silakan melakukan sholat hajat 2 rakaat. Apapun, siang, malam, sore, ya, kapanpun, itu yang tidak ada kategori yang baik itu sholat hajat adalah di tengah malam, tidak ada. Bisa jadi sebelum tidur sholat hajat dulu, karena saya berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Pak, saya itu kalau sholat hajat hanya ketika saya berhajat kepada Allah saja Pak. Ada yang hajat besar-besar harus saya silakan. Boleh Pak, saya sholat hajat tiap hari, karena saya hampir setiap hari itu mengutarakan hajat saya kepada Allah. Urusan saya banyak Pak, masalah saya banyak, masalah dengan anak saya, masalah dengan tetangga saya, masalah dengan suami saya, masalah dengan menantu saya, masalah dengan pekerjaan saya, banyak Pak. Sehingga saya bersolat hajat kepada Allah itu sholat hajat tiap hari Pak. Boleh? Boleh. Selama kita itu punya unek-unek berhajat kepada Allah, ingin menyampaikan. Kalau saya sudah disampaikan, ya Allah, saya berhajat kepadamu, hamba-Mu
begitu sampai mari sholat hajat rasanya kaya pelong kaya kena beban. Kok penak sih uripe lah iya, gak penak apa duwe kebutuhan kuwi hajat begitu sampai ngene pengeran bisa. Ternyata ini ada pengaruh psikologis itu. Ada nggak orang yang biasa sudah punya langganan dokter, ketika sakit dia mau datang ke dokter itu, belum sampai di tempat dokter itu dia sudah sembuh duluan? Ada ya? Ada nggak kadang-kadang sugesti itu muncul ya, dengan asal simbukan? Ya, simbukan, godong simbukan dikene-kene nokok, dikene-kene sugesti muncul. Sama ketika kita sholat hajat, ketika kita memohon kepada Allah, ternyata sugesti itu muncul. Ada suatu perasaan bahwasanya Allah mendengar doanya, bahwasanya mengabulkan. Sehingga ketika dia keluar dari sholat hajat itu rasanya kayak lepas semua permasalahan. Ada nggak kadang-kadang ketika orang itu menangis, baru terasa seperti lepas semua permasalahan? Ada ya? Ada. Ternyata adalah sebuah tempat atau sebuah waktu yang kita melepas lelah batiniah kita di situ. Dikatakan doa itu adalah pedang, senjata bagi orang-orang mukmin. Doa saiful mukmin. Doa itu pedangnya orang mukmin. Kata-kata pedangnya orang mukmin itu apa? Makna pedang, Bu. Kalau orang perang, pedang digunakan apa? Melindungi dirinya, pengaman, menghabisi musuh, menyelesaikan permasalahan. Artinya doa itu jadi senjata orang mukmin. Doa itu dijadikan untuk menyelesaikan segala urusannya. Doa. Makanya dengan ditambah dengan sholat 2 rakaat. Kalau ada tamu, Pak itu belum dengarkan, sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah, selesai kita. Anaknya panggil sama bapak, kita doakan bisa begini-begini ya, bapaknya masuk dalam kamar, sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah, doakan. Coba, nanti kalau sudah terbiasa, ini ada suatu rasa, ternyata Allah mendengar doa. Biasakan hal itu. Biasakan hal itu. Nanti ada hubungan dengan Allah. Ketika dikabulkan doa kita, langsung terniut di dalam hati kita. Ternyata Allah tidak diam. Ya, begitu ya. Jadi tidak pandang waktu. Tidak ada kata-kata afdolnya di tengah malam. Ya, kalau tengah malam itu sepi Pak, tunggu suruh ini kalau kabeh baru nangis itu. Oh, saya ngajak. Kepingin mati. Dimana kepingin bucu, bengi-bengi nangis. Ini tidak ada kategori waktu tengah malam hanya saja yang sepi, penak, plong, kena singro. Ya awan-awan nangis, takut ini kenapa kok nangis? Ya, tidak ada ketentuan sholat hajat itu bagus di tengah malam atau tidak. Silakan ada pertanyaan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Ustaz dari sebelah. Iya. Ini ada seseorang Islam tapi tidak melakukan sholat selama hidupnya. Iya. Dan dia ini kepingin bertobat. Iya. Pertanyaannya apakah dia setelah tobat nanti apakah sholat yang ditinggalkan itu dikodok atau gimana? Iya. Ini ada pertanyaan. Dia udah mulai kecil Pak Islam. Udah turunan dari kakek neneknya dia Islam. Tapi
dia Pak sholat Pak? Sampai berapa tahun? Baru sholat Pak umur 65 tahun. Baru sholat. Berarti dia ninggalkan sholat berapa tahun? Ya dihitung saja Pak Ustaz, saya bingung hitungnya. Mulai akhir baritan umur 15 sampai 65 tahun, kira-kira kalau 65 tahun dikurangi 15 tahun, berapa tahun? 50 tahun Pak. Ini orang disuruh tobat, kira-kira dikotori nggak Pak sholatnya 50 tahun itu? Siapa yang kuat kotori? Ya. Allah itu sangat mudah Bu. Kalau kita berhitung kepada Allah, Masya Allah, habis kita ini. Habis ini kita berhitung. Allah itu maha pemurah. Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha pengampun. Barang siapa bertobat dulu tidak melakukan sekarang, maka tidak dikotori, sudah tobat cukup. Masuk tobat. Karena tobat itu satu melakukan maksiat, kedua meninggalkan taat. Maksiat itu ada kalanya satu melakukan larangan Allah. Maksiat itu ada kalanya meninggalkan perintah Allah. Orang yang gak sholat itu maksiat, meninggalkan perintah Allah. Kalau disuruh moto ibu 50 tahun, kira-kira sholat isya itu minum dicicil piro nih? Apa mana dikandani? Bu, rasanya sampai ini 70 gak nutut loh, Bu. Kira-kira ya apa nih? Ya boleh aku sholat isya aku 50 tahun ini, kira-kira aku sholat isya pirang rokaat deh. Ya itu main Mbok, kira-kira sampai ini 70 gak nutut rupanya sampai di asam 100 kaya ngono. Aduh, bingung. Cukuplah mengakui ya Allah, saya ini hamba-Mu yang banyak dosa, selesai sudah. Ampuni dosa saya meninggalkan sholat dulu ya Allah, saya mengerti tapi saya tinggal ampuni itu ya Allah. Allah akan mengampuni dosa. Di dalam Islam itu ada kafar, penghapus dosa. Satu, haji. Haji itu penghapus dosa itu. Barang siapa menunaikan haji, dosanya mulai akan balik hingga sampai dia berangkat haji akan terhapus. Dia pulang dalam keadaan suci bersih, tiada dosa apapun. Makanya kalau ada Pak Haji dan Bu Haji pulang haji, datangi minta doa, dia itu bersih dosanya. Pak Haji, Bu Haji minta doa, tapi jangan lupa kerudungnya ya. Pak Haji dan Bu Haji minta doa, tapi jangan lupa lainnya ya. Datang minta doa itu. Yang kedua adalah kafarat di dalam Islam. Barang siapa bersyahadat, maka syahadat itu adalah kafarat di dalam Islam. Dosa sebelum dia masuk Islam, dosa apapun itu akan dihapus oleh Allah gara-gara dia bersyahadat masuk Islam. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam, maka syahadat itu adalah penghapus dosa sebelumnya. Pak, dia umur 71 tahun. Dia itu tidak Islam 71 kurang 2 hari, Pak. Baru mau mati kurang 2 hari dia masuk Islam, Pak. Apakah dia surga ini? Surga dia. Penghapus dosa. Yang ketiga adalah sholat. Sholat fardu itu penghapus dosa. Barang siapa melakukan sholat fardu, dosa yang tadi, dosa kecil-kecil tadi, bukan dosa besar, penghapus dosa. Keempat
ternyata taubat itu juga penghapus dosa. Barang siapa bertobat kepada Allah, maka dosa-dosa yang sebelumnya seperti tidak melakukan dosa. Man taba kaman la damba. Barang siapa bertobat sama seperti orang yang tidak melakukan dosa, bersih. Penghapus dosa. Wes kan totalan kalau Gusti Allah enggak kuat terus jenengan. Wes salah itu hitungan kalau Gusti Allah. Tunggali wong golek ganjaran iki. Wis gak kuat awake, Gusti Allah ganjar ora bosen. Nggih ta? Ki ganjaran ning ngene manusa iki bosen. Gak boten bosen-bosen. Wah, kayak ganjaran Gusti Allah, tapi manusa nek sing ibadah sing bosen. Lah nggih ta? Dengan mulai bengi gak turu. Wah, kayak ganjarane. Pangeran gak bosen, tapi jenengan suwe-suwe bosen. Oleh telung dino, mulai waktu-waktu ini, oleh petang dino geledak wis. Jadi ibadah itu waktu akeh titik-titik tapi terus. Ojo tintek no kadung poso, kadung buka, kak sahur. Gusti Allah boten bosen ngajaran ning kula jenengan sing bosen. Ini ya penghapus dosa. Jadi sholatnya nggak usah dikodok. Bingung nih posone Ramadan sing ditinggal 50 tahun yo nggak usah dikodok. Moto soal poso 50 tahun ini piro? Habis semua. Ya, jadi cukup masuk ke taubat itu insya Allah semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku namanya ketemu jamaah kotor sholat. Wah repot nih. Lalu sih kok sholat iya tahu jamaah kotor. Kotor kok sholat sih ditinggal pak berapa tahun. Masya Allah ya dengkleh ini sekil. Saya itu cukup mohon ampun ya Allah. Gue dendeng Gusti, gue kembeleng Gusti nakal. Dengan ampuni Gusti bisa bilang cukup lah mohon ampun dan bertobat. Jangan ditinggalkan lagi sudah. Jangan sembrono lagi sudah kalau bertobat. Ya. Silakan ada pertanyaan. Di dalam menyambut datangnya bulan Haji Idul Adha, hari raya Idul Adha, mana mulai disunahkan ibadah dalam menyambut datangnya hari raya kurban. Bagi yang tidak mampu kurban atau yang sudah berkurban disunahkan untuk melakukan puasa. Puasa tanggal 8 Tarwiyah. Pak, boleh nggak puasa mulai tanggal 1? Boleh. Tapi kalau tidak memungkinkan puasa mulai tanggal 1 dan tidak puasa tanggal 8, namanya hari Tarwiyah. Kenapa dinamakan hari Tarwiyah? Tanggal 8 itu Nabi Ibrahim bermimpi. Nama Tarwiyah itu mimpi. Mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Kenapa kok dia itu diperintah menyembelih putranya? Karena Nabi Ibrahim pernah nazar kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim berkurban unta, sapi, kambing, itu jumlahnya ribuan, ratusan. Ketika diusir oleh bapaknya Nabi Ibrahim, Azar mau dibunuh gara-gara jual patung, tidak laku-laku dan bikin heboh, akhirnya diusir oleh bapaknya. Maka Ibrahim mulailah di situ memelihara hewan-hewan ternak di padang pasir, sapi, unta. Sehingga ketika tiap ada tamu,
Nabi Ibrahim menghormati itu motong anak sapi Bu. Benolok daya, nek daya gurung mangan gak oleh mulih dibelehno anak sapi embeng dipanggang sehingga sampai ada satu malaikat datang kepada Nabi Ibrahim sama perlakuannya dibelehno anak sapi wis gak oleh mulih iki sak gurung mangan dituki anak sapi panggang. Ini sapi panggang itu bau, ternyata daya gak gelem mangan malaikat tiba. Karena kebiasaan Nabi Ibrahim tidak mau makan kalau tidak mengundang tetangganya, mengundang dia berjalan kaki sampai berkilo-kilo. Tidak mau makan kalau belum ada orang yang diajak makan, sehingga dia berjalan kaki saking dermawannya Pak. Boleh uang sing dijak nek kula mboten, kula jenengan mboten nggih. Mangane sing ngitan jenengan gak ketemu uang. Baru gambare ditutur uang. Gambare apa? Nabi Ibrahim mencari siapa nanti yang diajak makan. Sehingga dia ketika berkorban kambing ratusan ribuan, unta juga begitu. Dia bilang, ya Allah, jangankan kambing, jangankan sapi, jangankan unta. Andai kata saya punya anak-anak akan saya kurbankan kepadamu ya Allah. Pada waktu itu belum punya anak, istrinya nggak bisa hamil, Siti Sarah masih belum dikaruniai anak Bu. Baru ketika menikah dengan Siti Hajar punya anak, Siti Sarah nututi punya anak. Nabi Ismail satunya Nabi Ishak baru dikaruniai anak. Setelah dikaruniai anak umur 80 tahun lebih Bu, umur 20 tahun baru sunat ya. Ya, baru dikaruniai anak. Ketika dia belum punya anak, harapan punya anak itu sangat besar sekali. Senang sampai anak yang lali kalau pengeran. Ngutang anak ini taki lali kan Gusti Allah wis bingung kalau anak itu bendina iso sore. Akhirnya dilino karo Gusti Allah enek mimpi tanggal 8 mimpi dikongkon nyembelih anak Ismail. Cek anak umur 12 niku. Kita bisa membayangkan Ismail umur 12, anak ini cek lucu-lucunya, cek lugu-lugune, cek seneng-senengnya wong tua kita delok anaknya dikongkon nyembelih bengi tangi turuni delep-delep temenan gak ngipi. Mosok ono sih anak itu dikongkon beleh yo boy. Sapi ngono karuan wis. Unta karuan lagi anak. Mosok pangeran iki gak kliru. Ngoten niku perasaan pangeran ora kliru. Bingung Bu. Akhir tanggal 9 jenenge dina Arafah ngipi maneh. Diarani dina Arafah itu baru Nabi Ibrahim ngerti lek iku ngipi tenan. Weruh Nabi Ibrahim iku perintahe Gusti Allah. Tanggal 9 tangi turu bener iki pangeran sing ngongkon. Akhir Nabi Ismail diteduki, nah aku dikongkon pangeran nyembelih awakmu yo apa pendapatmu? Lek niku perintah Gusti Allah Pak, saya iki pun monggo dilaksanakan. Kira-kira ono enggak anak sing ngono? Lek kira-kira kula jenengan dadi Ismail, nah ya apa bapak dikongkon pangeran nyembelih awakmu sing penake sampeyan tak boleh. Kira-kira kula jenengan dadi Ismail apa lho modele? Penake sampeyan tak boleh dikit. Sampeyan gak wis tuwa, wis suwe ngrasakno urip. Lah aku cek kae to, Pak.
maka laksanakan Pak. Laksanakan Pak. Masya Allah, kesolehan Nabi Ismail sudah kelihatan mulai kecil. Laksanakan Pak. Bojone ditawan, kate ngomong-ngomong mingkem, kate pamit karo sing wedok. Ya apa Dik, karo mimpi kowe iki anakmu situ-situ dikon belek karo pengen. Jawabane Siti Hajar, lha iku perintah pengenan Mas Ibrahim, monggo dilaksanakan mawon. Kira-kira lah ibu yang apa bu jenengan? Kadang-kadang anak ikan di pondok bapak dia di sini bu ya Allah ya apa? Ternyata anak mendukung, istri mendukung, bapaknya siap ketika mau berangkat digoda oleh setan. Sehingga ada peristiwa membalap jumroh. Ulah, wusta dan akobah itu karena Nabi Ismail digoda setan. Tetap lancar. Setan diantemi waktu begitu. Bojone Siti Hajar digoda setan. Kowe iki gudo tek ae. Kowe kate gudo iki. Ngerti enggak? Anu kaya dibeleh lho. Oh, pokoknya dhewe anak situ dibeleh dijarno ae. Diantem kan Siti Hajar ping itu. Nabi Ibrahim ingatkan diantem setan itu ping itu. Senenge aku ninggalan juga. Di tempatnya itu adalah peristiwa Siti Hajar Ismail Siti Hajar sampai Aqabah itu adalah Nabiullah Ibrahim. Peristiwa itu. Mengenang peristiwa itu umat Islam disunahkan puasa tanggal 8 Tarbiyah dan Arafah. Subuhnya tanggal Arafah kita disunahkan sudah mulai membaca takbir. Subuh tanggal Arafah jenengan mantun salat qobliyah subuhi niku jenengan maca takbir. Takbir di dalam bulan besar, hari raya besar itu namanya takbir muqayyid. Kalau takbir di Idul Fitri itu takbir lil muqayyid. Takbir muqayyid itu apa? Takbir yang dibaca setelah kita melakukan sholat sunnah atau sholat fardu. Berarti takbir diucap namun sasampunipun sholat qobliyah lalu kita baca takbir. Atau setelah sholat fardu, dzikir yang utama ketika di bulan besar adalah baca takbir. Dimulai kapan? Dimulai subuhnya tanggal 9. Sampai kapan waktu disunahkan takbir itu? Sampai tanggal 13. Asarnya tanggal 13. Dinotas tasrek. Disunahkan setiap kita sholat fardu. Setelahnya itu baca takbir. Entah 3 kali, entah 7 kali, entah berapa kali. Terus ibadah yang utama di dalam bulan besar adalah berhaji. Kita tidak bisa haji, ibadah yang utama adalah berkurban. Jangan besar-besar akekah. Kalau akekah itu bisa di bulan yang lainnya, kapan saja bisa. Tapi besar itu hanya waktu besar saja, Bu. Potong kurban itu. Jadi kalau bulan besar kita bertanya akekah sama kurban itu lebih utama mana? Lebih utama kurban. Tidak terhingga fadilahnya, manfaatnya, Bu. Pak, gak iso haji, gak iso kurban. Ya kurban perasaan. Poso, kurban perasaan itu poso. Wes gak kurban, wes gak haji, wes gak poso, gak sholat mana? Jadi cobalah kita hidupkan hari raya ini dengan ibadah-ibadah sunnah seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saudara-saudara kita yang menunaikan haji mudah-mudahan masih diberi kesehatan, dapat melaksanakan hajinya dengan baik ya.
jadi pulang dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan Allah ya kan saya. Subhanallah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad wa Allahumma shalli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farik an ummat sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina wa arhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin dan muslimat wal mu'minin dan mu'minat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kami, dan belas-kasihanlah mereka ya Allah, karena mereka telah mengasihi kami di waktu kecil dulu. Ampuni dosa dan kesalahan suami kami, istri kami, anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami, guru kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat ahya dan amwat. Ya Allah, pimpinlah kami kepada jalan yang lurus. Mudahkanlah segala urusan kami. Luaskanlah jalan kami untuk membuat rezeki ya Allah. Karena Engkau adalah Zat yang Maha meluaskan segala jalan urusan rezeki ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Pengumuman untuk minggu depan pas bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, libur Idul Adha ya, libur. Dan pengumuman pula insya Allah tanggal 18 Agustus di tempat kita ini mau mengadakan dipakai untuk rukyah massal se-kabupaten. Sing loro-loro linu, loro lambung, loro pikir, sing kena santet, kena nopo mawon, sakit di kota mriki tanggal 12 Agustus.
ada rukyah masal sekabupaten, ya, sekabupaten. Ini se-Indonesia serempak dilakukan seluruh Indonesia dalam rangka memperingati kemerdekaan. Sehingga tim rukyah seluruh Indonesia mengadakan dari setiap provinsi, setiap kabupaten. Di sini di Kabupaten Malang termasuk kabupaten kota, ya, kota Malang juga di kabupaten ada 2. Yang di kabupaten ditempatkan di sini. Ya. Jadi nanti bisa diinformasikan sambil nanti pasang-pasang baliho di kemudian hari masih belum dicetak, ya. Informasinya gratis, sukarela, seikhlasnya nanti. Ya, jadi laki-laki maupun perempuan bisa hadir. Waktunya nanti setelah pengajian rutin jam 9, baru pelaksanaan rukyah masal. Assalamualaikum.